Selanjutnya kita akan mendengarkan, nah ini nih, dari Profesor Renald Kasali dengan topik menggapai sustainable growth di tengah era disrupsi dan pandemi. Kepada Profesor Renald Kasali, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Martua dan saudara-saudara sekalian. Hidup itu tidak selalu melulu soal tumbuh, ya. Hidup itu selalu ada up and down-nya, cycle, selalu begitu. Ya, naik turun. Memang kehidupan menjadi indah karena hal seperti itu. Dan oleh karena itu maka kita perlu pahami mana game yang jangka panjang, mana game yang jangka pendek. Ketika tadi menarik sekali soal permainan saham begitu ya. Dan kalau kita bicara dengan teman-teman kita yang melakukan investasi, selalu dibedakan antara mereka yang berinvestasi menjadi sebagai investor dan mana yang menjadi trader. Kalau trader itu sama seperti kita pedagang, jual beli ambil untung, jual beli ambil untung. Jadi bermainnya jangka pendek. Kalau bermain jangka pendek itu kita bermain menang-menangan, ya menang-menangan gitu ya. Nah, main menang-menangan itu semua jelas, ada aturannya, ada ilmunya, ada waktunya pendek. Tetapi kalau kita menikah itu game jangka panjang. Kita tidak cukup hanya mengatakan I love you pada saat hari Valentine seminggu lagi nih. Seminggu atau 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi tidak cukup. Atau pada saat hari raya atau pada saat ulang tahun si dia, tidak cukup. We have to say it and do it every day gitu, dipelihara, dipupuk. Kita bedakan antara pemburu dengan petani. Petani itu tidak bisa masuk kebun langsung panen, nggak bisa. Dia harus memelihara, merawat, mengamati, mencegah terjadi bencana, ada risk managementnya. Kalau menjadi pemburu ya masuk hutan langsung dapat begitu ya. Mental ini tentu harus berbeda sekali. Nah, supaya kita jelas saya putar dulu satu video, boleh ya Pak Martua? Silakan, Martua, Prof. boleh ya? Silakan. Saya putar satu video diilhami dengan satu kejadian tahun 1989 saat tembok Berlin rubuh. Oleh karena itu ini diilhami oleh grup band dari Berlin, dari Jerman, ya, The Scorpion, yang membuat liriknya Wind of Change begitu. Karena dari situ mereka berangkat ke Rusia dan melihat tentara passing by, kemudian muncul New Generations. Perhatikan teksnya, inilah game changingnya begitu ya. Bagaimana sesuatu berubah dari war, Cold War, perang dingin, perang terpanjang, perang dunia terpanjang, perang dunia ketiga, masuk kemudian ke perang di era globalisasi. Seperti apa dan bagaimana sampai datangnya COVID dan kemudian merubah kehidupan dan datangnya teknologi baru. Teknologi selalu memudahkan dan memurahkan. Oleh karena itu teknologi datang, kita tidak cukup hanya melihat pelemahan daya beli, kita harus melihat dalam kerangka terjadi shifting, pindah. Pindahnya kemana nih? Ya, jadi kalau kita penjualan turun bukan berarti terus kemudian kita mengatakan, oh daya beli turun, nggak begitu. Ya, tergantung di mana. Karena terjadi perpindahan, selalu terjadi perpindahan karena ada teknologi yang memudahkan dan kemudian menggeser. Apalagi sekarang persaingan tidak terlihat dan datang dari sesuatu yang baru. Mari kita lihat bersama video ini. Tolong diperhatikan teksnya karena sudah saya siapkan teksnya di sini. Ya, mari. Listening to the wind of change. Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
singing. And did you ever think that we could be so close, like brothers? The future's in the air, feel it everywhere. We're blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Ya, jadi tadi kita lihat bahwa penduduk di muka bumi telah bergeser dari tahun 1800 di bawah 1 miliar sekarang menjadi 7,7 miliar penduduk ya. Dan ini membuat bumi semakin padat, tempat yang ditinggali oleh makhluk-makhluk halus itu mulai dijarah oleh manusia, manusia bersentuhan dan mengambil tempat mereka, termasuk tempat di mana virus itu tinggal ya di Kongo. Tempat tinggalnya adalah di pohon besar, anak-anak kemudian pindah bermain ke sana dan akhirnya kemudian virusnya itu juga pindah ke manusia dan terjadilah endemi yang disebut dengan Ebola dan akhirnya menjadi pandemi ya, sempat menjalar juga ke beberapa negara. Nah, saya melihat ini ada dua peristiwa karena game juga ada dua, game jangka pendek dan jangka panjang ya. Demikian pula double disruptions. Kalau Amerika menghadapi triple disruptions, ada yang disebut democratic disruption saat ini. Nah, Indonesia itu masih double digital dan pandemi begitu ya. Digital disruption sudah terjadi sejak masuk ke awal abad 21 dan puncaknya 2015 Nokia dan Kodak itu analog ya mengalami kesulitan begitu. Dan sehingga akibatnya kita mulai menyaksikan teknologi baru merubah bentuk perusahaan ya, supply chain berubah menjadi lebih ke ekosistem. Dan kemudian banyak yang berubah bergeser menjadi platform based dan kemudian kita lihat budaya juga berubah karena sekarang budaya serius itu mulai dikalahkan dengan budaya bermain. Jadi budaya bermain dengan goals tertentu ternyata bisa merubah perusahaan menjadi semacam corporate playground begitu. Data menjadi the oil of 21st century dan persaingan berubah, lawan-lawan baru tak kelihatan, semua dinolkan. Seperti kita beli bensin di pom bensin tuh Pertamina. Ya, dinolkan dulu ya Pak katanya. Lawan kita nol ya. Mereka belum punya apa-apa, tetapi mereka sekarang dengan ekosistem yang diorkestrasi bisa menciptakan persaingan baru. Tak pernah terbayangkan nanti Toyota lawannya adalah Apple begitu, membuat mobil listrik yang semua sudah terkoneksi dengan big data misalnya begitu ya. Lawan-lawan baru itu tak kelihatan, inovasi dipercepat dan pemenangnya adalah bisnis model dalam digital disruptions. Nah, kalau yang kedua pandemi ini mempercepat disrupsi. Jadi game jangka pendek ini memang adalah pandemi, dia mempercepat disrupsi, game menang-menangan, manusia menang nggak nih lawan perubahan alam dan disrupsi ini akan merubah kehidupan karena ada digital disruptions di situ ya. Kita lihat sekarang manusia takut pegang cash begitu setelah Hotman Paris cuci uangnya pakai sabun, pakai desinfektan dan obat juga ditaruh di situ ya, dibikin video pendeknya. Cashless society semua bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Saya bisa satu hari ada di 3 provinsi ya.
pagi di BI Sumatera Utara, kemudian setelah itu di BI Kalimantan Utara, setelah itu di BI Jawa Timur misalnya, ya. Dan kemudian sorenya semua saya lakukan di Toraja, dan di Toraja besok paginya saya bisa mengajar di Depok. Masih semuanya dari Toraja, ya, di beberapa provinsi itu sekaligus dalam satu hari begitu. Waktu dan tempat menjadi irrelevant. Semua tempat keramaian tiba-tiba menjadi underutilized. Apakah itu sinema, market, resto, hotel, semuanya underutilized. Membuat orang kemudian mulai berpikir diperlukan flexible infrastructure saat ini. Prioritas konsumen berubah, tadi sudah disampaikan oleh Saudara Wiwi. Pemenangnya adalah yang terus melakukan investasi atau reinvestasi. Karena konsumen cari yang baru, prioritasnya berubah, dan akibatnya kemudian kalau kita berhenti, ya kita ditinggalkan. Begitu, ya. Nah, saya perlu ingatkan dua jenis game ini, Simon Sinek berulang kali nih ngomong dua jenis game ini. Finite game, ya, game jangka pendek yang menang-menangan. Ini game jangka pendek ini direspons di sini oleh beberapa industri, katakanlah airlines. Kalau saudara baca AirAsia jualan daging kambing begitu untuk akekahan, ini game jangka pendek, ya. Tapi bisa menjadi jangka panjang kalau dia kemudian mengurangi jumlah seatnya menjadi lebih kepada logistik, begitu. Ya, ini judulnya lebih bombastis ini di salah satu media, masa Thai Air jual gorengan judulnya, ya. Tapi saudara mesti berhati-hati ketika membaca. Kawan saya, Saudara Perry di Lembang, kemudian memasarkan hal yang baru. Jadi farmhouse itu tiba-tiba tidak terlalu banyak lagi pengunjungnya, tapi dia sudah bikin di depannya. Apa itu? Dia bikin Great Asia Africa. Dan sekarang dia bertanya pada teman-teman di berbagai WA group dan menyalurkan tahu susu. Dan peminatnya ternyata cukup banyak. Oke, kita bake dan ini adalah sekarang kita lihat ini adalah infinite game jangka panjang. Ya, kalau game jangka panjang tadi kita lihat tuh perubahan perilaku digital dan lain sebagainya. Itu jangka panjangnya memang semua ke dunia digital itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat hanya pelemahan daya beli atau berkurang atau lemah, tapi harus diamati shiftingnya kemana. Nanti saya tunjukkan data dari IndiHome. Ya. Ini kalau infinite game ya misalnya seperti ini, Toyota tiba-tiba berhadapan dengan Tesla dan Apple ke depan. Kemudian juga kita lihat misalnya Telkom, tiba-tiba sekarang berhadapan dengan siapa? Rakuten, ya, telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi. Ini di Jepang itu Rakuten yang perusahaan e-commerce tiba-tiba menjadi perusahaan telekomunikasi. Itu sebabnya Telkom mulai ambil sebagian sahamnya Gojek begitu, bagian kecil lah tentunya ya. Karena e-commerce ini atau ride hailing ini bisa menjadi perusahaan telekomunikasi ke depan. Di India saja itu namanya Jio, perusahaan telekomunikasi, dimiliki oleh sebuah konglomerat besar yang tadinya oil and gas dan textile company ya dan sebagainya. Jadi memang berubah sekali polanya, kira-kira begitu ya. Nah, saudara, impactnya apa? Impactnya itu ada macam-macam di sini. Yang pertama muncul kebutuhan-kebutuhan baru. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Wiwi. Kedua, shifting terjadi pada yang bergerak versus yang diam. Kalau sudah pindah ke yang bergerak, nanti tiba-tiba yang lama dilupakan begitu, bisa terjadi. Ya, bisnis yang hidup adalah bisnis yang diinvestasi ulang. Setahun manusia di rumah itu, menurut saya 50-60% konsumen sudah senang dengan cara seperti ini, terutama di perkotaan yang bergaya hidup gig ekonomi dan juga menggunakan teknologi seperti misalnya sudah membeli kamera, membeli mikrofon, membeli laptop dan sebagainya untuk mendidik anak, untuk bekerja dan lain sebagainya. Beberapa kantor mulai mempermanenkan itu dan 50-60% menyatakan sudah senang dengan cara kerja seperti ini, merasa komuter itu menjadi sangat memberatkan, ya, kerja pergi jauh, macet, berdesak-desakan, mengerikan begitu. Nah, tapi 50-60% ini juga menyebabkan Jakarta dan ibu kota di berbagai kota-kota besar juga macet. Karena 50-60% orang inilah yang bosan di rumah. Jadi pengen jalan dan mencari tempat yang baru begitu. Sehingga muncullah sekarang untuk jalan dekat air terjun di daerah mana itu Sentul ya, daerah Sentul begitu ya. Muncul tiba-tiba orang menemukan tempat-tempat baru yang kreatif sekali orang kita ya. Dan muncul cara-cara baru di situ. Dan kemudian juga menarik nih ya, yang mana yang bisa saya klik di sini? Nggak ada ya. Oke, ini konsumen juga sekarang bergeser ke non metro begitu. 3 negara Indonesia, Malaysia, Filipina berdasarkan data dari
Asia Tenggara ini pasarnya bergeser ke daerah non metro di luar, gitu ya. Sehingga kita lihat penjualan apartemen dan sewaan apartemen di daerah perkotaan juga turun ke pinggiran, tapi sambungan di IndiHome dan internet di rumah itu naik begitu, ya, begitu pesat. Ini data dari IndiHome saya pantau bulan Mei, bulan Oktober dan bulan Desember. Ya. Saudara bisa lihat bulan Mei ini, coba digeser sedikit ininya, videonya coba. Nah ini coba saudara lihat, ini zoomnya naik 14.000% ya bulan Mei. Dan yang lain naik turun begitu ya, kategori-kategori. Ini zoomnya naik 39%, tapi Desember bagaimana? Tinggal 22.000%. Ya. Tadinya hanya sekitar 9-10 juta per hari pemakaian Zoom, tiba-tiba pada kondisi saat ini 350 juta pengguna per hari ya, pada Zoom. Dan ini membuat virtual meeting apps lainnya berubah kemudian memperbaikinya. Untuk mempermudah Anda, saya lihatkan shiftingnya seperti apa. Ini lihat semua naik ya, karena dari Office menjadi virtual meeting seperti ini. Anda bisa lihat semua itu, Microsoft Teams ikut naik, YouMeet yang punya Telkom aja naik ya. CloudX yang punya Telkomsel juga begitu, coba tidak ada di sini datanya, tapi besar kenaikannya. Anda bisa lihat persentasenya ya. Nah ini mengakibatkan kehidupan itu memang menjadi dari jarak jauh. Mungkin saudara melihat berita ini hanya tersenyum saja, Christine Gray yang dideportasi dari mana ini? Dari Bali ya, dideportasi. Tapi ini adalah fenomena yang disebut digital nomad. Jadi orang bisa bekerja dari mana saja, dia adalah seorang desainer, di Amerika bekerja cari tempat yang lebih murah. Bahkan orang yang tinggal di New York pun sudah keluar. Silicon Valley mulai keluar. Tapi perusahaan sekarang mulai berpikir, kalau gitu saya nggak harus gaji kamu sebesar itu dong katanya. Ini mulai timbul persoalan-persoalan ya. Nah jadi timbul seperti ini. Nah konsumsi listrik itu juga mulai menunjukkan terjadi perubahan. Coba dilihat ini rumah tangga ya dari Januari mengalami kenaikan sampai November begitu ya. Kenaikan. Kenapa? Karena orang di rumah. Ya. Nah, tapi ini sama konsisten dengan datanya Telkom, di mana industri itu mengalami penurunan, kemudian bisnis turun, dan juga, tapi sekarang totalnya sudah mulai mendekati normal lagi. Tetapi yang menarik adalah pendapatan bisnis turun karena tidak lagi di office. Telkom juga pendapatannya di daerah perkantoran itu mulai turun, bahkan banyak sekali yang ada sebagian yang mengalami penagihannya agak sulit begitu ya. Tetapi secara keseluruhan pendapatannya naik. Ya. Jadi ini bagaimana manusia ada di rumah begitu. Ini jumlah uang elektronik karena orang tidak lagi menggunakan, sebagian besar tidak pakai cash. Tapi coba kita lihat di sini bulan Mei turun ya karena pandemi. Tetapi setelah itu kembali normal naik ya. Internet banking juga kita lihat seperti ini dibandingkan dengan SMS banking itu mengalami kenaikan yang luar biasa sekali ya. Coba lihat trennya naik ke atas sana. Jadi memang masyarakat semakin cashless, semakin dari jarak jauh semua bisa dioperasikan. Ini shifting pada media. Hampir semua media itu turun. Ini data 30% dari IndiHome yang saya ambil sampelnya, 30% dari seluruhnya pelanggan karena IndiHome menguasai 85% market share seluruh Indonesia. Nah ini saudara bisa lihat media dan setelah ditelusuri menurut kata data, itu akses terhadap media pindah ke media sosial. Dan ini sedikit riskan karena media ini tidak ada editornya. Pemakaian telemedicine kita bisa lihat semuanya mengalami penurunan, tapi setelah kami cek ternyata Halodoc dan Alodokter masih mengalami kenaikan. Hanya Hello Sehat saja mengalami penurunan. Ini disebabkan karena rumah sakit sudah mulai merespons, terutama yang grup-grup itu, merespons dan membuat telemedicine sendiri bekerja sama dengan salah satu operator. Ini Facebook naik, yang lain mengalami penurunan. Ini shiftingnya ke Facebook karena Facebook sudah mulai menggunakan lebih agresif dalam menggunakan big data. E-commerce yang naik adalah Shopee dan Lazada. Tokopedia kelihatan datanya seperti ini, tapi setelah kami cek ternyata Tokopedia pun masih growth seperti ini. Ya, Tokopedia masih growth bersama dengan Shopee. Hanya Bukalapak yang declining. Ya, transportation Grab mengalami penurunan, Gojeknya naik terus begitu. Jadi double disruptions itu dapat disimpulkan bahwa bisnis yang mulai hidup yang adalah bisnis yang dihidupkan pada zamannya ya. Dan berpotensi merek-merek dan lokasi lama ini akan dilupakan.
dan timbul kesadaran baru tentang dunia pekerjaan. Hati-hati Anda dengan anak Anda juga berinvestasi bukan hanya uang, Anda investasi juga dengan pendidikan. Pendidikan bagi Anda sendiri maupun pendidikan bagi anak-anak Anda atau cucu Anda. Ya. Nah, ketika Anda mengirim anak-anak ke sekolah, ingat bahwa mereka akan mengisi pekerjaan pada tahun 2030. Bayangkan 2030. Yang sudah saya ketahui adalah bentuk persaingan perusahaan produk pada tahun 2030 pasti adalah berbeda dengan hari ini. Oleh karena itu, maka skill yang ada pada hari ini diperkirakan 80% skill yang ada di perguruan tinggi kita itu obsolete. Oleh karena itu, maka saya berbicara dengan lulusan-lulusan dari kampus-kampus terbaik. Saya tanya ketika mereka bikin startup dan punya skill baru, saya lihat data di LinkedIn, siapa yang kehilangan pekerjaan dan siapa yang dapat pekerjaan baru karena mereka punya skill-skill yang berbeda yang diterima bekerja baru itu. Saya tanya, Anda hebat, berarti kampus Anda hebat. Bukan Pak. Saya tidak belajar dari kampus saya. Bahkan ketika lulus saya banyakkan tidak diterima. Saya melamar 20 kali tidak diterima dan baru diterima setelah akhirnya saya belajar sendiri. Jadi anak-anak ini pada dasarnya anak pandai tapi mereka invest sendiri pada future skills, mereka mencari sendiri. Jadi investasi juga pada pendidikan. Be careful teman-teman ya. Jadi jangan hanya melihat investasinya pada saham, pada kesejahteraan Anda tidak hanya pada itu tapi juga pada pendidikan anak. Ini penting sekali ya. Muncul digital nomad, banyak hal yang bisa digerakkan dari jarak jauh, apalagi era 5G sudah dilelang spektrumnya walaupun kemudian diperbaiki lagi, mungkin Januari Februari ini akan keluar. Kalau 5G intinya adalah semua bisa dikerjakan dari jarak jauh. Barangkali ini dulu sebagai pengantar untuk diskusi ya. Jadi jangan melihat selalu semuanya negatif ya. Karena misalnya properti itu turun tapi menurut saya dari 2019 kalau datanya saya baca indeks supply-nya naik terus, ya. Kemudian indeks harga itu sudah turun dari 2019. Tetapi pencarian rumah di rumah.com kalau saya baca, ya, itu mengalami kenaikan yang luar biasa pencarian rumah secara online. Yang rumah harga 300 sampai 750 juta di Kota Bekasi Q3 ke Januari 2021 ini, itu kenaikannya 115% di Bekasi. Ya, year on year-nya naik 265% pencarian rumah. Ya, artinya masyarakat kita ini masih cari rumah loh, masih cari rumah. Jadi tinggal tunggu waktunya aja. Pasti permintaannya luar biasa ya. Di Bogor year on year naiknya pencarian secara online 274,6%, Depok 186,2%, Banten 173,5% kenaikannya pencarian. Ini kan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Wah, ternyata masyarakat kita seperti itu. Ya, alokasi pemerintah untuk infrastruktur tahun 2020 281,1 triliun. Jadi pemerintah masih terus membangun. Makanya Presiden kemarin meresmikan tol di Sumatera ya. Dan tahun 2021 itu 413,8 triliun. Ya, jadi kenaikannya sekitar 70% alokasi untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur masih dibangun ya, dan banyak hal yang kita bisa lihat bahwa banyak hal yang menarik ya. Justru ketika harga saham turun itu sebenarnya kita enak untuk bermain saham ya. Kira-kira begitu. Bedakan antara trader dengan investor. Kira-kira begituan lah ya. Terima kasih Saudara Martua, saya kembalikan dulu pada Anda. Suara belum keluar. Terima kasih Profesor Renal Kasali. Luar biasa sekali Prof. Jadi kalau sedikit saya rangkum ini banyak sekali. Jadi semuanya padat sekali ya Prof ya. Ini presentasi Profesor Renal Kasali ini. Jadi dari company yang sekarang berubah bentuk menjadi platform data sebagai yang terutama ya, the oil of the 21st century. Kemudian pandemi ini akan setelah mempercepat disrupsi yang terjadi sehingga masyarakat yang mungkin sudah bertahun-tahun dulu ya, kita mengharapkan cashless society, dengan pandemi ini malah makin cepat jadinya menjadi cashless society, kemudian dilakukan kendali jarak jauh seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Renal Kasali. Profesor Renal Kasali bisa mengajar dalam satu hari di 4 provinsi, bahkan 5 provinsi yang sebenarnya stay-nya bahkan di Toraja ya Prof ya tadi ya, kondisinya bisa mengajar di provinsi-provinsi lain. Dan satu yang terakhir tadi saya catat adalah invest in future skills. Jadi
kita berinvestasi dalam aset fisik, tapi dalam pendidikan dan skill, tapi skill yang sesuai dengan masa yang akan datang. Baik, terima kasih Profesor Renald Kasali. Saya yakin sekali Bapak Ibu, para peserta di sini sudah tidak sabar untuk tanya jawab dengan para panelis kita yang luar biasa pada sore hari ini, siang sore hari ini ya.